ngobrolnya. Nah, aku pengen ngajak teman-teman untuk main sebuah games dulu untuk ice breaking biar kita cair nih. Jadi mungkin boleh pada open mic. Kalau misalnya nggak bisa open cam karena jaringan, nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa diusahakan open mic untuk kita main game bareng-bareng. Oke, gamenya itu sederhana, simple banget. Jadi aku akan membacakan sebuah nama buah. Nah, teman-teman hanya perlu menebak apa nama buah yang aku sebut. Jadi aku bakal nyebut, tapi aku bakal nge-mute. Jadi ini teman-teman harus bisa pandai membaca gerak bibir aku nih. Udah pada siap belum? Aku pengen tahu nih udah pada siap belum? Sudah, Kak. Wah, nih ada nih yang siapa ini kalau boleh tahu? Yosefina, Kak. Oke, ini Azrina udah siap nih. Yang lain kalau udah pada siap boleh nih di kolom chat. Udah, Kak. Oke, kalau gitu aku mulai ya. Ini aku akan mulai dari nama buah dulu. Oke, aku mulai ya. Pepaya. Mangga. Eh. Mangga, Kak. Iya. Mangga, Kak. Waduh, ini banyak yang jawab ya. Duluan, Kak. Oke, ini lah. Dan jawabannya benar adalah udah disebut deng, mangga. Oke, ini benar. lagi ya. Kayaknya ini terlalu gampang deh. Kayak aku harus berpikir keras dulu. Tunggu. Ini lagi ya, ini masih nama buah. Nanas. Kok ada pinter-pinter sih? Atau aku yang terlalu gampang? Oh ya nih Kak Dedi audionya rusak nggak apa-apa. Oke. Lagi ya. Nangka. Ayo apa? Ayo apa nih? Belum ada yang bener nih. Yes. Bisa ulang, Kak? Ini aku ulang ya. Pisang. Ini tuh adalah buah yang sempat ramai karena salah satu tokoh figur. Katanya dia nggak bisa ngupas kulitnya gitu. Salah. Nah, salah giliran kayak gini langsung pada kejawab ya. Emang nih netizen yang budiman. Oke. Mungkin ada peserta nih yang mau juga nih kayak aku. Yang pengen melontarkan pertanyaannya gitu ke yang lain. Kalau ada yang mau boleh lo langsung open video terus kita main bareng. Oke. Tadi kan nama buah udah kayaknya. Aku mau nama apa ya? Nama negara deh sekarang. Mulai ya. Belanda. Pinter banget dah. Aku yang kegampangan. Bener ya tadi Belanda. Meksiko. 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 Oh, tadi masih ke mute. Mohon maaf, guys. Oke. Selanjutnya apa ya? Tetap nama negara lagi deh. Ada yang bisa jawab nggak? Brunei. Rusia. Swiss. Turki, Kak. USA. Bener Turki. Sebenarnya tadi udah ada yang jawab di kolom chat, tapi aku nunggu ada yang jawab nih di open mic. Oke.
Sekarang nama apa ya? Ada yang mau request nggak nama apa kira-kira? Asal jangan nama personil BTS ya, kebanyakan soalnya. Ada yang mau request nggak? Kira-kira kita asiknya Nama apa mantan, nih? nama mantan. Waduh, nama mantan ya. Ini kayak kamu ada Ya, luka boleh. yang baru ini ya? Yang masih basah nih kayaknya soal mantan. Selain mantan deh. Dia mau request nggak? Hewan aja Kak, hewan. Oh iya, boleh nih hewan. Mulai ya, hewan ya. Apa ayo? Lah kok pada diem? Apa ayo? Tadi aku udah ini ya. Aku ulang deh, aku ulang. Ini apakah pada berpikir? Ada yang bisa jawab nggak? No, bukan kucing. Ini tuh dulu kalau katanya sih Keledai. dulu apa? Keledai. Bukan. Kulunya ini zaman dulu nih hewan ini aku nggak tahu ini masuk hewan apa enggak, anggap aja masuk hewan. Dia katanya bisa mengantarkan surat, guys. Merpati. Nah, bener merpati. Oh, Merpati itu merpati. hewan kan ya? Oke. Mungkin dua lagi deh ya. Dua kali lagi, habis itu kita mulai nih perbincangan hangat malam ini di teras belajar. Perhatikan ya. Keledai. Elang. Tadi udah Keledai. kejawab. Keledai. Oke. Ulang ya, ulang. Badak. Merak, Kayaknya kok pada pinter-pinter banget dah. merak. Aku heran. Oke, bener badak ya. Oke. Nah, kali ini susah. Kayaknya aku harus nanya anak biologi deh, spesies tuh. Ada yang bisa jawab nggak? Embrio ya, Kak? Apa tuyul? Apa aku sadar ya? Bukan. Ayo ada yang bisa jawab nggak? Bukan ayam. Corona. Ya, emang corona hewan ya, guys? Apa? Ayo nih aku ulang nih. Pilatuk. Apa? Pilatuk. Apa itu, aku baru dengar malah. Bukan. Ayo apa? Ini tuh gampang banget kok. Dia spesiesnya kucing. Maka kalian Harimau. selain harimau. Bisa jadi. Selain maung dan selain harimau. Apa? Bukan. Kanguru. Bukan. Ini tuh bukan jaguar, hampir mendekati, bukan cicak ya ampun. Macan. Macan apa? Macan tutul. Akhirnya guys. Akhirnya ada yang susah dari tadi. Oke. Satu lagi deh request spesial. Selain mantan, please ada yang mau request nggak? Satu lagi aja. Ada yang mau request nggak? Tadi ada yang request sih, katanya mau ini ya, nama pemain startup ya. Kalian tim mana BTW? Aku sih belum nonton, cuman aku lihat spoilernya sih kayak menarik.
Oke, satu lagi ya. Perhatikan baik-baik. Ini masih nama hewan. Cicak. Bukan. Bukan citah. Bukan singa. Buaya darat. Bukan. Kucing garong. Waduh, ini kayaknya kamu ada trauma khusus nih. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Keledai. Bukan. Bener, Anggirisma Kijang. Dianti, Kijang. Oh, iya. Oke, tadi kan kita udah main bareng nih, kita udah ice breaking, pasti udah mulai pada ini ya, mulai pada pelemasan lah, udah mulai pada siap untuk bertemu dengan para narasumber kita dan juga berbincang-bincang seputar inklusivitas dan juga keberagaman serta penerimaan diri. Nah, selamat datang untuk peserta Teras Belajar 2. Sekali lagi aku akan mengucapkan selamat datang. Pada malam hari ini di Teras Belajar 2 kita akan berbincang-bincang soal penerimaan diri dan inklusivitas dengan judul It's Okay to Be You, The Key of Acceptance. Nah, pasti di sini sudah tidak asing dengan kata penerimaan diri. Nah, penerimaan diri dan juga inklusivitas. Nah, apa sih itu Teras Belajar? Nah, teman-teman bisa dibaca di slide ini. Mungkin kalian sering bingung nih mencari teman-teman yang sefrekuensi. Kadang kita punya interest tapi bingung nih siapa nih yang punya interest yang sama dengan kita, atau kita ingin mewujudkan sebuah ide, pengen berkolaborasi, atau pengen saling belajar. Nah, Teras Belajar ini cocok banget untuk kalian. Dan sedikit membahas soal Teras Belajar. Jadi Teras Belajar ini dibentuk terinspirasi dari, kalau teman-teman tahu, Ibu kita Kartini, Bu R.A. Kartini, beliau dulu itu membuat teras menjadi tempat untuk belajar masyarakat. Nah, jadi harapannya Teras Belajar ini tuh bisa menjadi tempat untuk teman-teman semua saling berbagi ilmu juga dan juga saling berkenalan dengan teman-teman yang satu frekuensi tentunya. Dan kan kalian kan juga pasti tahu kan Teras Belajar itu, teras itu sendiri itu tempatnya, kalau di rumah itu ya tempatnya kita berkenalan, terus habis itu mendiskusikan banyak hal. Nah, terus kapan lagi sih akan ada Teras Belajar? Nah, kita ini adalah acara yang rutin ya. Nanti itu akan ada lagi tanggal 10 Desember 2020 dengan topik Now When Enough is Enough, dengan pembicara ada Ratna Prabandari dari Head of Division LPDP, Tanti Mantili, Dewi seorang psikologis, dan juga Yudi Kristiani dari Saya Perempuan Anti Korupsi. Dan ada lagi di tanggal 17 Desember 2020 dengan topik Untold Story of Being a Mother. Oke, selanjutnya untuk malam ini topik kita pada malam ini adalah It's Okay to Be You, The Key of Acceptance, yang akan berbicara tentang penerimaan diri dan juga inklusivitas. Dan kita kehadiran moderator pada malam ini ada Kak Darmaji Suradika, CEO dari Pimpin ID, serta ada 3 speakers kita yang tentunya sudah tidak asing lagi dan juga keren banget. Ada Kak Shovan Albana, Kepala Program Studi Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Ada Kak Alin Rosidade, Executive Coach dan CEO dari Better & Co. Lalu ada Kak Sawitri Retnoha, Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Nah, ini sekilas rundown. Jadi tadi kita sudah melewati nih pembukaan berupa ice breaking. Lalu nanti kita akan ada diskusi kelompok. Jadi teman-teman akan dibagi ke dalam breakout room. Kemudian di situ nanti kalian bisa sharing bareng dan berkenalan, berjejaring. Lalu untuk yang
Setelah itu kita ada sharing hasil diskusi kelompok, lalu dilanjut dengan talk show bersama dengan Bang Sofyan Albana, lalu talk show kedua bersama dengan Mbak Alin Rosida, dan habis itu ada talk show bersama Mbak Sawiti Retno, dan terakhir kita ada wrap up dan penutup. Nanti diharapkan teman-teman untuk tidak langsung meninggalkan ruang Zoom ya, karena akan ada form feedback agar acara kita ini bisa lebih terkemas dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke, pasti udah pada nggak sabar kan untuk mempersingkat waktu. Aku mau memperkenalkan moderator kita pada malam hari ini. Ada Bang Darmaji Suradika atau Kak Aji, CEO dari Pemimpin ID. Dan fun fact dari beliau adalah ya suka makan pedas dan suka beli buku tapi nggak semua sempat dibaca. Pasti di sini ada juga nih yang kayak punya kesamaan nih sama Bang Aji, karena kalau aku sendiri juga suka nih beli buku tapi sampai sekarang tuh ada aja yang belum dibaca nih, lihat di belakang nih ada yang masih tersegel malah. Padahal belinya udah dari tahun lalu gitu. Oke, mungkin aku akan langsung memberikan sesi ini kepada Bang Aji. Silakan Bang Aji. Halo. Halo, suaraku terdengar? Iya. Mohon maaf nih guys, sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih rules untuk teras belajar. Jadi audiens diharapkan untuk aktif. Kayak tadi kan pada aktif nih pas ice breaking. Nah, biar kalian mendapat banyak ilmu dan bisa mendapat banyak teman. Jadi mohon untuk tidak pasif dan juga menjaga kehangatan diskusi pada malam hari ini. Yang kedua, untuk pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Yang ketiga, jangan lupa join grup Telegram. Dan yang terakhir, ikutan share hal baru yang kamu temui malam hari ini di IG story kamu ya. Gunakan background IG story yang bisa diunduh itu ada di chat untuk akses pengunduhannya. Oke. Halo. Udah dengar suara aku? Sudah masuk, Bang. Masih kecil nggak ya? Atau udah lumayan? Udah lumayan, terdengar. Kak. Halo. Ya, oke, sip. Oke. Sudah terdengar, Ya. Kak. Sudah dengar ya? Oke. Selamat malam teman-teman semua. Makasih Gea sudah dibantu dibuka acaranya. Kapan-kapan kita bikin grup ini ya, grup buku tidak terbaca. Kalau grup buku aja kan udah banyak ya, tapi kalau grup buku tidak terbaca kayaknya menarik gitu, menceritakan buku-buku apa yang belum dibuka gitu. Oke. Ya teman-teman, seperti yang tadi disebutin oleh Gea gitu ya, malam ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana kita mencintai diri sendiri gitu. Bagaimana kita menerima diri sendiri, menerima kekurangan gitu ya, dan yang paling penting juga adalah menerima perbedaan dan kekurangan yang terjadi di sekitar kita gitu. Jadi harapannya dengan kita mempunyai mindset ini, kita tidak ada lagi nih namanya perbedaan si A punya kekurangan ini, si B tidak punya kekurangan ini gitu. Karena sebenarnya kita semua itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Mungkin gitu ya, kekurangan kita tidak terlihat aja gitu. Mungkin kalau semua kekurangan kita itu kelihatan di muka gitu ya, semuanya gitu ya, baik itu suka ngegosipin orang di belakang gitu ya, atau suka ngegrundel sendiri gitu, itu mungkin kita semua adalah disable gitu, semua kita adalah orang yang memiliki berkebutuhan khusus gitu. Jadi kita di sini harapannya, yuk kita menganggap itu hanyalah sebagai perbedaan gitu, bukan sesuatu yang harus dibuat kita memberikan hak yang berbeda gitu. Karena sebenarnya kalau being inklusif gitu ya, menjadi inklusif berarti kita memberikan hak yang sama kepada siapapun. Nggak peduli itu gendernya gitu ya, nggak peduli dia kekurangan apa, dari suku mana gitu, semuanya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan informasi gitu. Itu yang paling penting. Nah, hari ini kita bahas lebih lanjut nih satu-satu gitu ya, dengan narasumber-narasumber yang udah keren-keren banget gitu. Kita mulai aja diskusi kita malam hari ini. Kita akan mulai dari Profesor Sofwan dulu ya teman-teman. Aku mastiin aja Prof. Sofwan apakah sudah ada.
Oke, sorry. Ya, supaya diskusi kita lebih seru gitu ya di malam hari ini, mari kita mulai dengan diskusi dulu nih di antara kita gitu ya. Jadi yuk nanti teman-teman akan ke breakout room gitu ya. Silahkan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di roomnya masing-masing gitu ya. Kita mari menjawab pertanyaan yang sama. Bagaimana gitu ya menurut teman-teman, bagaimana cara kita gitu menerima kekurangan yang ada di dalam diri sendiri. Gitu. Pertanyaannya ini ya, coba didiskusikan dengan teman-temannya di roomnya. Bagaimana proses kita dalam menerima kekurangan dan ya kelebihan pasti kita bisa nerima gitu ya, tapi kekurangan yang ada di dalam diri kita sendiri. Oke, udah jelas pertanyaannya teman-teman semua? Kalau udah jelas supaya kita juga lebih sering mengenal gitu ya, dan mudah-mudahan setelah acara ini dari hasil kenalan tadi di dalam ruangan bisa menghasilkan kolaborasi-kolaborasi baru gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman panitia minta tolong buat dimulai breakout room-nya. Oke, izin masuk ya. Untuk teman-teman, nanti untuk waktu di dalam breakout room-nya 5 menit, tapi dengan kelompok yang lebih kecil daripada minggu-minggu sebelumnya. Jadi diharapkan teman-teman bisa langsung dimulai aja diskusinya. Nggak usah malu-malu, tadi kan udah pada main games juga, jadi boleh silakan dimulai sharing-nya. Silakan masuk ke dalam breakout room, waktunya 5 menit. Saya kok keluar dari grup break room ya? Oke. Teman-teman sudah kembali? Oh, sudah kembali ya? Sudah, Kak. Nggak kedengaran suaranya, Kak, di unmute. Masih mute, Kak. Halo, sudah? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, oke. Jadi gimana nih teman-teman tadi dari hasil di breakout room-nya? Apakah udah cukup diskusinya dan kira-kira diskusinya gimana? Kita di sini nyantai aja ya, kayak tadi dibilang di depan. Kalau suasana teras itu kan sambil makan gorengan gitu ya, sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Mudah-mudahan dari situ kita di diskusi yang informal kita bisa jadi lebih dekat dan bisa saling kenal satu sama lain. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing tadi apa nih hasil diskusinya? Apa yang didiskusikan di breakout room? Ada yang mau mewakili? Ngobrol di teras tapi dibatasin waktu jadi kurang. Oh, jadi kurang. belum sempat gorengannya kemakan. Jadi masih kurang lama ya, Mbak ya. Oke, apa aja tadi nih yang dibahas Mbak di breakout room-nya? Oke, Mas Nur Hadi. Boleh Mas Nur Hadi, silakan unmute Mas Nur Hadi. Gimana Mas Nur Hadi? Boleh di-unmute kalau mau cerita. Ya, halo semua, apa kabar? Baik, Kak. Ya, saya Nur Hadi Halo, Nugroho, nama aslinya stay di Cirebon, tapi panggil aja Q. Karena itu panggilan ini sih, panggilan di panggung. Jadi saya anak panggung,
bagian pegang kabel. Mantap. Jadi ini sebenarnya seru banget sih. Tadi baru dapat update ini di grup Rumah Wijaya ya. Sore terus langsung maghrib langsung saya join dan langsung ikutan. Jadi beneran temanya menarik gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pertanyaan di breakout untuk tadi, sebenarnya tadi saya sempat chat di situ sih. Jadi kekurangan dan kelebihan sih sebenarnya sama aja. Itu kalau mindset kita ngelihatnya adalah semua diizinkan oleh Tuhan, berarti itu artinya kita harus terima kedua-duanya. Cuman memang cara pandang kita menyikapi memang harus berbeda. Nah, ini yang mungkin jadi kendala dan mungkin ini jadi kenapa tema ini dibahas gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih kalau kekurangan memang itu sengaja Tuhan ciptakan untuk kita selalu hijrah dalam arti selalu berbuat lebih baik dari hari ke hari gitu. Atau kalaupun kita menjadi kurang lagi, ya itu ada proses kita untuk balik lagi menjadi lebih baik. Jadi hidup adalah hijrah, proses dari yang kurang menjadi lebih baik gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu Mas Haji. Mudah-mudahan sharing. Tapi kalau untuk pengalaman sih pasti Mas Haji dan teman-teman punya pengalaman yang lebih seru sih. Karena kalau saya kekurangannya pendek, kayaknya nggak bisa lebih tinggi. Jadi harus diterima aja. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya emang kurangnya itu paten, ya maksudnya istilahnya takdir ya nasibnya tinggi segini ya udah diterima. Jadi nggak bisa berharap. Tapi kan mungkin temanya ini kekurangan soal sikap atau sifat-sifat yang akan dibahas gitu ya mungkin. Jadi itu yang aku mau share. Terima kasih Mas Haji. Mudah-mudahan happy semuanya. Mas Suradi. Mas Suradi ini rapper ya? Iya betul. Terima kasih. Kalau saya dengar tuh Mas lagunya satu Mas. Yang Perahu Muda. Thank you Mas. Iya, itu keren banget. Itu kemarin dipakai buat ini ya kongres ya. Yoi, makasih banget lagunya Mas. Seru. Terima kasih semuanya. Thank you Mas Q. Yo. Ya, ada satu lagi teman-teman yang mau sharing. Tadi benar banget kata Mas Q ya. It's all about mindset gitu. Kalau misalnya mindset kita kurang ya pasti kita selalu fokusnya kepada yang kurang gitu ya. Tapi kita berusaha untuk accept gitu. Jadi kita coba aja untuk ya udah kalau emang kayak gitu then what gitu kan. Hidup harus tetap berjalan gitu dan kita nikmati gitu. Thank you tadi Mas Q. Yang lainnya, Arlina mau unmute, mau share apa kira-kira tadi yang udah dibahas? Oh, komen aja Arlina. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing apa yang udah dibahas tadi di grup? Kayaknya ini salah masuk ya, ini anak muda semua kayaknya ya. Oh, enggak Bu. kita di sini nggak ada batas umur kok. Oh, oke. Iya, kemarin tadi itu saya agak salah tanggap terhadap pertanyaannya di grup tadi. Jadi mungkin salah ngelit teman-teman. Jadi waktunya juga lumayan habis cepet tadi. Nah, yang saya mau bilang mungkin karena usia saya juga kali ya. Ngenalin diri itu ini share aja ya. Nggak cukup hari ini, nggak cukup besok, nggak cukup tahun depan karena manusia itu kan dinamis ya, berubah-ubah. Jadi kalau misalnya ngerasa diri ini mau berubah tiap hari pun nggak ada masalah, mau berubah tiap tahun, tiap bulan juga nggak ada masalah sih. Dan proses kok kayaknya gue nggak kenal diri gue lagi ya gitu. Ya memang begitu adanya, bakalan sedinamis itu gitu loh. Jadi nggak usah terkaget-kaget kalau melihat dirinya berubah dan lain sebagainya. Malah kalau misalnya bisa ya udah be your better half gitu loh dari sebelumnya, dan itu proses until you die. Mungkin gitu aja kali. Oke, thank you Mbak Sinta. Jadi tadi ya kita harus menerima ya namanya diri kita ya pasti berubah gitu ya, dan itu tidak usah dipertanyakan dan diperdebatkan gitu ya. Jadi it's life gitu ya. Oke, ini kayaknya makin panas. Kita akan diskusi lebih banyak lagi nih sama dengan para narasumber kita gitu ya. Jadi hari ini kayak yang tadi aku bilang,
mungkin teman-teman ada yang udah tahu atau ada yang mungkin belum aware gitu ya, kalau hari ini adalah Hari Disabilitas Internasional gitu. Makanya kenapa kita mengangkat tema ini nih gitu, menerima diri sendiri gitu ya, dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Jadi harapannya lingkungan kita bisa menjadi inklusif, jadi tidak ada lagi kita membeda-bedakan gitu. Dan yang lebih parah ya tidak ada lagi tuh kita kecewa terhadap diri kita sendiri gitu, karena toh orang selalu diciptakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, sedikit tentang arti difabel gitu ya. Kalau menurut arti difabel adalah kondisi ketika seseorang memiliki keterbatasan. Ini baik itu keterbatasan secara fisik atau ada yang disebut dengan difabel yang tidak terlihat gitu ya, maupun yang tidak terlihat gitu. Nah, menariknya gitu ya dari data, ternyata difabel yang tidak terlihat ini lumayan banyak gitu, dan lebih banyak gitu. Jadi difabel tak terlihat ini kayak contohnya mungkin gangguan jiwa gitu ya, psikis, masalah-masalah penyakit kayak diabetes, cedera otak gitu ya, disfungsi kognitif, gangguan neurologis gitu. Jadi masih banyak gangguan-gangguan atau difabel-difabel yang tidak terlihat gitu. Dan katanya menurut data jumlah difabel tidak terlihat ini di dunia itu ya, itu melebihi jumlah dari penduduk Amerika Serikat. Jadi miliaran orang gitu. Mungkin bisa share juga, mungkin aku salah satu yang difabel tidak terlihat kali ya. Aku orang yang buta warna gitu. Jadi dulu lumayan struggling gitu membedakan warna gitu. Mungkin kalau dilihat di luar, oh kayaknya normal-normal aja gitu. Tapi begitu dihadapkan dengan warna, wah bingung nih gitu. Nah, yang kayak gini-gini mungkin yang di dalam data ini termasuk dari difabel yang tidak terlihat gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana kita menerima ini gitu. Nah, kenapa kita angkat ini? Ternyata di kondisi pandemi ini, hidup ini menjadi makin berat untuk sebagian orang, gitu ya. Terutama mungkin teman-teman yang ekstrovert gitu, akan lebih susah nih hidup di dalam kondisi pandemi gini, gitu. Nah, ini berhubungan juga dengan kesehatan mental, gitu. Nah, jadi ketika kesehatan mental, kita di rumah aja, kita nonton sosmed, gitu ya. Di sosmed kelihatan nih, wah si anak ini kok udah mulai liburan ke Bali ya gitu. Wah aku kok masih di rumah aja ya gitu. Akhirnya ini membuat kita makin tidak menghargai diri sendiri dan suka membanding-bandingkan dengan orang lain gitu. Nah makanya yuk kita bahas di sini bareng-bareng supaya kita bisa lebih menerima kehidupan ini kira-kira gitu. Oke, kita mulai dari diskusi kita hari ini dengan Profesor Sofwan Albana atau Bang Sofwan, panggilannya Bang Sofwan aja katanya. Jadi Bang Sofwan ini adalah co-founder dari contextual.com. Bang Sofwan juga bagian dari Indonesia Foreign Policy Index Developer di Bappenas gitu ya. Fun fact, Bang Sofwan ini pernah memenangkan St. Gallen Wings of Excellence Award pada tahun 2009 dan ingin membumikan HI hubungan internasional ya, dan membuat podcast bebas aktif dan kontekstual. Nah, jadi Prof. Sofwan ini salah satu praktisi juga gitu ya, yang lumayan lama bergerak di bidang sering berdiskusi tentang politik, sejarah gitu kan, dan apa kehidupan sosial yang ada di sekitar kita gitu. Bang Sofwan udah join. Bang Sofwan, selamat malam Bang Sofwan. Selamat malam. Halo Bang, Gimana? apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Oke. Semoga semuanya sehat juga ya, teman-teman. Insya Allah kita semua di sini sehat dan bahagia. Itu yang sekarang penting Bang, karena mulai banyak yang sehat, alhamdulillah nggak kena COVID, tapi mulai stres. Ya, nggak sehat juga berarti. Ya benar. Ya Bang Sofwan, untuk memulai diskusi kita hari ini nih, kita kan berbicara tentang inklusif gitu ya. Karena Bang Sofwan juga peneliti, bukan peneliti ya, mengikuti sejarah gitulah ya, mengerti perkembangan sosial di Indonesia. Yuk kita mulai diskusi kita hari ini. Bangsa Indonesia ini kan sebenarnya selalu dilahirkan dalam bentuk yang heterogen gitu ya. Kayaknya sepengetahuan aku ya, ini mungkin correct me if I'm wrong, Bang Sofwan, kayaknya kok nggak pernah ya Indonesia itu hidup dalam bentuk atau dalam bangsa yang homogen gitu, yang hanya satu gitu ya, hanya satu suku atau satu agama gitu ya, atau satu apalagi ya, golongan gitu ya. Kita itu selalu hidup di dalam kondisi yang heterogen gitu. Jadi sebenarnya semua bangsa Indonesia itu seharusnya gitu ya
dilahirkan dengan unsur inklusif dalam dirinya gitu. Karena memang dari dulu kita nggak pernah homogen. Beda kayak misalnya kalau Jerman gitu. Kalau Jerman kan satu suku gitu ya, dia benar-benar homogen, isinya orang Jerman semua gitu. Atau UK orang British gitu ya, itu satu pulau British semua gitu kan. Kalau kita kan enggak. Itu gimana Bang Safwan? Benar nggak sih sebenarnya kita tidak pernah hidup di dalam kondisi yang kayak gitu? Iya, makasih banyak Aji ya. Senang bisa gabung di sini. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh dan kemudian misalnya melihat bagaimana keberagaman itu ada di dalam pengalaman kolektif kita, penting untuk kemudian ya memahami bahkan yang namanya identitas tadi, yang namanya bangsa misalnya, itu juga memang tidak pernah benar-benar fix ya. Yang tadi disebut misalnya sebagai Jerman itu homogen, enggak juga. Yang kemudian kita lihat misalnya sebagai Jerman hari ini gitu ya, dengan bangsa yang kemudian melekat kepada satu wilayah teritori tertentu, itu adalah Jerman yang muncul setelah abad 19 itu Prusia itu melakukan penyatuan seluruh wilayah Jerman gitu. Karena nanti kita akan melihat gagasan pan-Jermanisme dan pan-Italianisme itu pas tahun abad 19 ini. Jadi ide tentang siapa Jerman, siapa Italia, siapa Inggris, siapa Amerika, atau siapa apapun itu adalah konstruk sosial yang terus berkembang gitu ya. Cuma memang kemudian kita melihat apalagi Indonesia gitu ya, yang sejak awalnya pun memang muncul sebagai sebuah komitmen pada persatuan cita-cita di masa yang akan datang dan bukan pada imajinasi tentang kesamaan primordial gitu ya. Kalau kita lihat di awal abad 20, apa yang kemudian sekarang kita sebut sebagai Indonesia ini ya merupakan wilayah yang sebelumnya bukan satu entitas politik yang tunggal gitu ya, yang sebenarnya terdiri dari entitas politik yang beragam ya, yang kemudian seiring dengan pembangunan negara kolonial Belanda, khususnya setelah Belanda mewarisi wilayah jajahan atau wilayah kekuasaan dari VOC karena VOC bangkrut. Tapi Belanda pun sebenarnya ketika dia mewarisi ini situasinya lagi nggak stabil. Dia baru diserbu Prancis, nanti jadi Republik Bataaf, nanti jadi negara kerajaan Holanda yang di bawah pengaruh Prancis, lalu merdeka tahun 1815. Jadi praktis baru menjadi Belanda yang kita kenal, yang kemudian menjadi penjajah Hindia Belanda itu ya setelah itu ya. Nah, karena itulah sebenarnya memang yang kemudian kita kenal sebagai sebuah kesatuan politik yang namanya Indonesia ini ya lahir dari ya kesadaran tentang masa depan tadi. Yang penting kalau kata Soekarno mengutip Ernest Renan itu ya keinginan untuk bersatu. Jadi bukan asal usulnya, tetapi kehendak untuk hidup bersama. Dan saya kira karena itulah ya dia adalah sesuatu yang perlu terus diperjuangkan. Jadi kalau tadi dibilang Indonesia itu dari dulu ya memang sudah di dalam pengalaman kolektifnya gitu adalah keberagaman, betul gitu ya. Tetapi pada saat yang bersamaan jangan sampai ini jadi sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang given gitu ya. Kalau orang Indonesia pasti seperti itu gitu ya. Yes, karena itu adalah sesuatu yang merupakan konstruk sosial yang perlu diperjuangkan, yang perlu diusahakan terus-menerus gitu ya. Ada kondisi-kondisi ketika kemudian kehendak untuk hidup bersama ini ya memudar. Ada keadaan-keadaan ketika kehendak untuk bersama ini
menguat gitu kan. Makanya menjadi penting saya kira topik kita pada hari ini ya, bagaimana kita bisa ya menerima diri kita dan menerima orang lain gitu ya, karena kalau di era yang sekarang yang sangat individualistik ini barangkali ya kita sudah diskusi banyak soal menerima diri sendiri. Sudah banyak buku self help atau motivasi untuk itu, yang itu tetap penting. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus dibarengi dengan kesadaran untuk jangan sampai keinginan menerima diri sendiri ini membuat kita juga lupa bahwa kita juga harus menerima yang lain. Kita harus menerima orang lain. Diri kita. Menarik, kita mensyukuri kita bisa, kita mensyukuri kita punya keterbatasan ini dan kemudian mencoba melampauinya. Pada saat yang bersamaan kita juga harus menempatkan diri di sepatunya orang lain gitu ya. Kemudian ya bagaimana kita bisa menciptakan situasi saling menerima tadi. Jadi poinnya tadi adalah dia bukan given, dia tidak ada di dalam DNA manusia Indonesia atau manusia manapun. Dia adalah social construct. Karena dia social construct, penerimaan terhadap kebersamaan itu ya harus diperjuangkan. Diperjuangkan lewat apa? Ya lewat forum-forum semacam ini. Ya, banyak ngobrol, banyak ketemu dengan orang yang berbeda-beda, tidak memulai interaksi dengan bias kita. Termasuk dalam hal ini ketika kita bicara misalnya tadi bicara tentang difabel, ya kadang-kadang kita nggak sadar dunia yang kita buat, yang kita langgengkan itu adalah dunia yang tidak menerima ya sebagian orang yang berbeda gitu ya. Ya kita lihat misalnya bagaimana bahkan kampus-kampus kita itu masih terbatas yang menyediakan ruang untuk teman-teman difabel misalnya. Bagaimana masih banyak tangganya nggak ada jalurnya dan nggak ada jalur untuk kalau kita tidak merasakan dalam posisi seperti itu, kadang-kadang kita nggak sadar. Kadang-kadang kita anggap dia sesuatu yang normal. Itulah privilege. Privilege itu adalah sesuatu yang kita anggap tidak ada kalau kita memilikinya. Tetapi kita anggap, tapi dia menjadi sesuatu yang sangat berharga, sangat berpengaruh, yang mengubah kehidupan kita kalau itu jadi nggak ada. Benar. Kita kadang nggak sadar kita punya privilege itu ya, kita menganggap itu hal yang biasa aja. Tetapi ketika satu aspek itu dicabut dari kita, maka tiba-tiba dunia berubah sama sekali jadi tempat yang sangat berbeda. Nah, itu namanya privilege. Ini bisa kelas sosial, bisa ableism tadi ya. Kemudian bisa etnisitas ya. Bisa kelas ekonomi dan macam-macam. Iya, itu mengingatkan setuju banget sih Prof. Sofwan. Jadi mengingatkan kalau aku dulu pernah kuliah di Jerman gitu ya. Itu merasakan juga tadi yang kata Prof. Sofwan bilang, dari yang privilege menjadi tidak privilege. Karena kalau aku di sini istilahnya agamaku agama mayoritas gitu ya, aku bisa sholat di mana aja gitu kan. Begitu aku pindah ke Jerman, aku jadi agama minoritas nih gitu. Buat sholat itu susahnya bukan main gitu, karena nggak ada musola gitu ya. Sholat harus di di tangga darurat supaya nggak kelihatan orang gitu. Jadi benar kata Prof. Sofwan. Jadi akhirnya aku ngerasain gitu, oh ternyata bisa beribadah dengan mudah gitu ya di Indonesia itu udah termasuk privilege gitu. Benar kata Prof. Sofwan tadi sih, itu tidak kita rasakan sampai kita kehilangan itu gitu ya. Ya, itu privilege. Itu privilege ya. Nah, masalahnya kadang-kadang orang itu setiap kita kan makhluk multidimensional. Kita kadang-kadang kita itu melupakan privilege kita, tapi kemudian kita berfokus kepada penyingkiran terhadap kita gitu. Ya, jadi dimensi interaksi kita kan macam-macam. Dan setiap kita karena dimensinya macam-macam itu memiliki privilege di satu sisi, tetapi juga ada peluang melakukan diskriminasi atau menjadi sasaran diskriminasi di sisi yang lain. Jadi nggak ada yang sepenuhnya fully
di satu tempat gitu ya. Atau ada misalnya ada juga yang tertindas di semua tempat gitu ya. Tapi banyak di antara kita yang multidimensional gitu ya. Dia memiliki privilege di satu atau dua aspek, tapi kemudian memiliki menjadi sasaran othering atau diskriminasi yang disadari atau tidak di aspek yang lain. Problemnya adalah karena kita sangat self-centric ya. Kadang-kadang semua orang itu fokus kepada penderitaan masing-masing, tapi abai pada privilege masing-masing. Menurut saya kunci penerimaan dan kehendak untuk hidup bersama adalah bagaimana kita memahami penderitaan yang lain ya, dan memahami privilege kita. Oh, saya itu begini karena saya punya privilege ini loh. Dan mereka itu merasa begitu karena mereka mengalami diskriminasi seperti ini. Ya, kalau semua orang berpikir seperti itu dan memahami posisi masing-masing, gitu. Jadi tidak semuanya merasa saya doang yang ditindas. Karena konflik itu berawal dari perasaan seperti itu. Ya, saya merasa saya paling ditindas. Saya paling menderita. Padahal dia udah di posisi privilege gitu ya. Dia pengen lebih privilege lagi yang akhirnya mendiskriminasikan yang tidak privilege gitu ya. Bang Sofan. Empathic skill berempati ini menurut saya sesuatu yang kemudian menjadi syarat untuk hidup bersama yang harus dilatih. Ini memang nggak muncul tiba-tiba. Ya. Nah, ini ngomongin tentang apa yang harus dilatih gitu ya, Bang ya. Tadi kan kita ngomongin kita itu harus sadar kalau misalnya kita privilege gitu kan. Dan seandainya nih kita masih belum di tahap itu gitu. Tipsnya apa nih supaya kita itu bisa lebih inklusif gitu. Jadi supaya kita itu bisa lebih menghargai dan kita bisa bilang cukup gitu ya, kayak ternyata aku udah privilege loh gitu. Nah, tipsnya apa sih Mas supaya kita bisa memberikan ruang lebih terhadap orang-orang yang tadi mungkin termasuk yang tidak privilege gitu? Always trying to listen. Kunci pertama dalam segala interaksi sosial adalah selalu upayakan mendengar perspektif yang lain sebelum memberikan penilaian apapun. Gitu ya. Ya nasihat orang tua kita lah, mulut itu satu, tapi telinga dan mata itu dua gitu kan. Jadi ya kita ya sebaiknya ya mencoba memahami dulu orang sebelum kemudian minta dipahami, dan ini harus dilatih. Kadang-kadang kita merasa kita lebih mengetahui banyak hal gitu ya, karena kita membaca lebih banyak tulisan ya, kita kuliah lebih tinggi, padahal belum tentu bacaan yang kita baca dan kemudian kuliah yang kita lalui itu membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana atau memahami segala hal. Jadi saya kira ya tadi kuncinya adalah ya selalu mulai dengan mencoba mendengarkan perspektif orang yang berbeda sekalipun dengan Anda. Anda tidak harus kemudian setuju atau sama, nggak apa-apa. Tapi kita dengerin dulu gitu. Kenapa sih dia begitu? Sakit apa sih yang dia rasakan? Gitu. Rasa sakit apa sih yang dia rasakan sehingga dia begitu gitu. Sehingga kalau kita tahu sakitnya apa, kenapa dia merasakan sakit itu, kita tahu cara berkomunikasi gitu ya. Ada orang tersakiti karena satu hal, dia mengekspresikannya itu tidak selalu langsung berkaitan dengan satu hal itu. Dia tersakiti karena peminggiran ekonomi misalnya, ekspresinya bisa identitas. Gitu. Tapi ketika kemudian ekspresinya seperti itu, dibalesnya di satu aspek yang muncul itu, kita tidak menjawab persoalan yang sebenarnya memunculkan ekspresi rasa sakit yang seperti itu. Makanya kemudian ya menjadi penting untuk terus mendengar dari orang yang berbagai, yang memiliki latar belakang yang beragam. Tidak harus setuju sekali lagi, tetapi selalu baik untuk memulai dengan mencoba memahami orang lain. Gitu ya.
Nah, kalau kita sudah mencoba memahami orang lain, kita kan juga membandingkannya dengan pengalaman orang lain juga. Kita membandingkannya dengan pengalaman kita, dan kita kemudian kira-kira membangun, kemudian bisa membangun konsensus. Jadi ya, sesuatu yang harus dilatih. Pertama apa? Latihan mendengar. Latihan mendengar ya, itu yang paling penting ya. Jadi try to listen others. Kayaknya gampang gitu ya kita ngomong banyak mendengar, tapi itu berat gitu ya. Karena mendengar dan melihat, ini mungkin aku ambil kata-katanya Sherlock Holmes gitu ya. Dia bilang, lihatlah apa yang ada di depan kita gitu, bukan lihatlah apa yang mau kita lihat gitu. Terkadang kita hanya melihat apa yang kita mau gitu ya, menurut perspektif kita gitu. Kita tidak melihat secara keseluruhan, atau kita tidak mau mendengar secara keseluruhan gitu ya. Kita hanya mendengar mungkin orang-orang yang pro sama kita nih gitu, yang berbeda sama kita, kita singkirin gitu ya. Oke, Prof. Sofwan, nanti kita akan balik lagi ke Prof. Sofwan. Kita coba dengar dari narasumber yang lain dulu. Makin seru nih diskusinya. Nanti kita balik setelah kita dengar yang lain ya. Ngomong-ngomong, Prof-nya itu saya anggap sorry. Bang Sofwan ya. Siap Bang Sofwan. Thank you Bang. Nanti kita kembali lagi ya Bang. Oke, sebelum kita ke narasumber berikutnya, kita ada polling dulu ya teman-teman panitia ya. Jadi sebelum ke Mbak Alin, mungkin teman-teman bisa bantu polling nih dari hasil diskusi yang pertama. Yes, ini dia polling pertama. Teman-teman silahkan mengisi. Jadi kalau dari tadi kata Bang Sofwan Albana, kunci utama dalam membuka perspektif adalah selalu berusaha untuk mendengar. Nah, kalau kita sendiri nih, kira-kira udah menerapkan hal itu belum di kehidupan sehari-hari? Coba, mari kita lihat. Ya, kalau udah, silakan di-submit. Udah ada hasilnya, teman-teman panitia? Oke, nah ini dia hasilnya. Ternyata 60% dari kita masih terus mencoba Kak untuk bisa lebih banyak mendengarkan. Sip, bagus. Jadi kita aku jujur juga jawab yang ini gitu ya. Jadi tadi gara-gara ngobrol sama Bang Sofwan jadi lebih ngerti lagi nih kalau ternyata kita harus lebih mendengarkan sudut pandang yang lain gitu ya. Jadi biar kita bisa merasakan tadi kesedihan, penderitaan teman-teman yang di beda golongan dengan kita itu apa sih gitu. Dan 26% sudah menerapkannya. Oke, keren teman-teman. 14% belum, jujur mulai sekarang mau dengar, latihan mendengarkan. Mantap. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke narasumber berikutnya. Ada Mbak Alin. Halo Mbak Alin, malam Mbak. Jadi Mbak Alin ini adalah Alin Rosida Jumhana, jadi CEO Better & Co. dan Garage Analytics Indonesia. Professional experience-nya, mentor, dan faculty member dari Pemimpin ID. Ini guru saya. Minggu lalu ngomongin guru, sekarang ngobrol sama gurunya, jadi agak grogi nih Mbak Alin. Jadi guru-gurunya kita di Pemimpin ID, co-founder dari Business Agility Institute Chapter Indonesia. Fun fact, saya engineer elektro. Aku baru tahu Mbak kalau Mbak Alin elektro engineer. Menekuni dunia organization effectiveness. Oke. Sip, Mbak Alin. Malam Mbak, apa kabar Mbak? Malam, alhamdulillah baik. Sehat, Ji? Alhamdulillah Mbak Alin, sehat Mbak. Oke, ya kita langsung aja nih Mbak ngobrolin. Hari ini kan kita bagaimana tentang penerimaan diri gitu ya. Aku juga sering nih diskusi sama Mbak Alin bagaimana kita mungkin sebagai pemimpin gitu ya, atau sebagai masyarakat gitu ya, kita penting banget nih buat menerima diri kita sendiri dulu gitu kan, sebelum kita memimpin orang lain atau sebelum kita bisa berdampak kepada lingkungan gitu. Mungkin buat kita memulai diskusinya, seberapa penting sih Mbak menerima diri sendiri ini? Karena Mbak Alin kan juga as a coach gitu ya, juga sebagai konsultan di bidang kepemimpinan, manajemen gitu ya. Kira-kira seberapa pentingnya kita menerima ini Mbak, menerima diri sendiri?
sebelum ngomongin seberapa penting menerima diri sendiri, pertanyaan aku adalah yang diri sendiri itu yang mana? Wah, ini nih. Yang mana nih, Bang? Aji hari ini sama Aji hari kemarin sama apa enggak? Aji hari ini sama Aji besok sama apa enggak? Mana yang harus diterima? Mana yang diri sendiri? Iya kan? Jadi konsep tentang diri kita sendiri dan identitas diri itu perlu kita luruskan lagi. Saya punya satu buku yang menginspirasi saya dari zaman SMA tuh. Salah satu bukunya Ahmad Wahid. Aku bukan aku, dia bilang. Aku adalah mengaku. Menjadi aku, berproses menjadi aku. Aku adalah aku. Ketika sudah sampai akhir hidupku. Jadi di situ ketika catatan sejarah dituliskan oleh manusia dan catatan-catatan amal ibadah dicatatkan, ditutup gitu kan. Itulah Aji, itulah Alin, itulah teman-teman, itulah kita sebenarnya. Bukunya Ahmad Wahid. Ahmad Wahid, mungkin nanti bisa dibantu ditulis Mbak Alin. Buku kayaknya banyak yang mau baca nih. Buku lama, iya buku lama itu jadul banget. Itu seangkatan Suhoki kalau nggak salah itu. Wow, Suhoki. Iya itu menginspirasi saya. Oke berarti kita kan harus berproses gitu ya. Kemudian lalu kalau begitu bagaimana dengan konsep penerimaan diri itu? Nah ini akan mengarah kepada ada hal-hal yang bisa kita ubah. Ada hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Seringkali kita memaksakan orang untuk menerima diri kita, padahal kita malas aja gitu untuk berubah. Lu mesti terima gue dong, gue kan emang anaknya sensitif. Lu mesti terima gue dong, gue emang kurang sabaran. Emang gue tuh nggak tepat waktu. Lu terima gue. Emang nggak pengen ya jadi lebih baik? Ya kan? Jadi apa yang harus diterima dengan apa yang harus kita usahakan perbaiki itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Makanya ada doanya siapa itu? General MacArthur ya kalau nggak salah yang beri aku kekuatan kan untuk aku bisa menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Sesuatu yang sudah diberikan pada kita sama Tuhan, ya kan? Apapun itu, ya sudah kita terima, kita syukuri, itu penerimaan kita kan. Ketika kita termasuk di dalamnya masa lalu ya. Masa lalu kan sesuatu yang nggak bisa kita ubah kan. Apalagi buat anak-anak muda susah nih Mbak move on gitu. Move on gitu ya. Nggak usah jadi, anak muda. Gimana Ji? Ya menarik sih Mbak. Jadi kayak bagaimana kita menerima kita mungkin yang lalu, kita yang sekarang, kita yang berproses gitu ya Mbak. Itu juga butuh ya istilahnya butuh kekuatan gitu kan, karena kita pasti berbeda-beda gitu. Aku juga baca buku, salah satu buku juga dibilang katanya salah satu yang stres dari bukan kunci ya, salah satu yang membuat manusia stres itu karena pertama dia mengharuskan dirinya untuk sempurna gitu. Jadi itu yang bikin dia stres terus gitu. Terus yang kedua mengharuskan orang lain baik sama kita. Nah ini kaitannya dengan masa lalu nih. Kok orang itu jahat ya sama aku? Kok orang ini tidak mau menerima gitu kan? Nah jadi kalau udah di kondisi yang kayak gitu nih Mbak, terutama orang lain ya yang menjudge kita gitu ya. Karena kan kita pasti punya kekurangan gitu kan. Itu gimana Mbak caranya supaya kita bisa oke, ya emang yang lo bilang benar gitu. Then what gitu. Nah buat sampai ke fase itu kira-kira gimana sih Mbak Alin? Karena ini aku ngisi di mana-mana sering ditanyain nih pertanyaan yang sama nih Mbak. Pertama cari aja contoh yang manusia paling sempurna, nggak ada. Ya ada Rasulullah mungkin ya. Itu pun yang nggak suka masih banyak ya Mbak ya? Iya betul. Artinya pertama bahwa manusia yang nggak ada yang sempurna. Kita menerima ketidaksempurnaan kita sendiri juga itu langkah pertama. Yang kedua adalah dengan kita menerima ketidaksempurnaan diri kita sendiri, maka otomatis kita juga nggak bisa sombong kan. Ya udah, gue juga banyak salahnya, gue juga banyak cacatnya gitu. Maka ketika orang lain memiliki hal seperti itu juga lebih mudah buat kita untuk menerimanya ya. Apalagi hal-hal yang sifatnya tidak kasat mata tadi ya.
disabilitas yang tidak kasat mata. Saya nggak tahu hal-hal yang tersembunyi di balik fisik itu kan bahkan mungkin menimbulkan trauma lebih dalam lagi bagi banyak orang gitu. Ya. Nah, itu ngomongin tentang itu, Mbak, ngomongin tentang trauma gitu ya. Aku juga dulu, aku kan anak tunggal gitu ya. Bahkan waktu pada saat aku dulu mau ke Jerman, kalau nggak salah ya, ke Jerman apa ke US, itu waktu ngisi ada tuh misalnya apakah kamu disable gitu kan? Apakah disable, apakah yatim piatu atau apa gitu ya. Ada yang terakhir itu apakah kamu anak tunggal gitu. Jadi ternyata anak tunggal itu di Eropa termasuk ke salah satu yang disable istilahnya gitu ya. Gitu. Nah, tapi ternyata benar gitu. Pada saat aku kecil itu, ya aku istilahnya dibully dengan lingkungan gitu kan. Kayak, wah lo anak tunggal pasti dimanja, nggak bisa apa-apa, dan sebagainya. Itu kan kayak mindset yang ada gitu kan. Nah, buat anak-anak muda yang lain ya, atau buat anak-anak yang, atau kita bahkannya nggak cuma anak-anak ya, yang belum bisa menerima gitu. Itu pesannya Mbak Alin apa nih buat orang itu? Yang belum bisa menerima bulian-bulian kayak gitu ya? Yes, ya. Jadi kayak misalnya nih aku misalnya dibully sebagai anak tunggal, gitu. Tapi aku belum bisa menerima kalau aku anak tunggal. Gitu gimana, Mbak? Saya inspired banget sama tadi Bang Sofwan ya. Kalau pertanyaannya dibalik, oke, saya anak tunggal. Terus apa? Iya kan? Terus apa? Iya, privilege saya juga masih jauh lebih banyak daripada yang non-privilege. Kita seringkali fokus pada hal yang kita nggak punya, dan kita lupa sama hal yang kita punya. Itu kan victim mentality ya. Ya, mental menjadi victim tuh kayak gitu kan. Aduh, gue begini. Kenapa nggak? Gue bisa ini. Ini loh yang bisa saya upayakan. Manusia itu punya dua. Satu adalah satu yang tadi nggak bisa dirubah, yang dia emang harus terima apapun itu. Emang takdirnya gitu begitu. Yang kedua free will. Kita bisa memutuskan mau jadi orang yang berdaya atau enggak. Kita mau memutuskan mau melihat dunia dengan positif atau negatif. Kalau kita bisa memutuskan mau jadi victim atau menjadi winner gitu loh. Kalau misalnya kita bisa melihat, kita membuat keputusan-keputusan itu dengan sadar, dan kita melihat bahwa oke, kalau misalnya gue cuma lihat kekurangannya aja, maka itu gue akan bergumul menjadi victim, dan kenapa kita nggak syukuri aja apa yang kita punya, kemudian apa yang bisa gue ubah dari sini. Gitu. Oke. Nih tadi di chat ada yang menarik juga nih Mbak. Kadang-kadang kita itu bingung nih, mana yang harus kita terima memang seperti itu gitu ya. Mana yang kita harus ubah nih gitu. Jadi kan kalau misalnya tadi kan kalau Mbak Alin bilang oke, yang tidak bisa diubah ya sudah gitu kan. Aku anak tunggal yang nggak bisa dirubah gitu kan. Ya masa ya diada-adain adiknya gitu kan. Tapi kan ada nih sifat-sifat kayak tadi Mbak Alin bilang, oh aku bukan orang disiplin, aku orang yang gimana gitu. Itu bagaimana nih? Apakah itu harus dirubah? Nah, kadang-kadang soalnya kita stres sendiri karena kita merasa kalau kok nggak berubah-berubah ya gue ya gitu. Kok aku jadi orang nggak disiplin terus ya? Itu jadi ada stres lagi nih Mbak gitu. Gimana Mbak? Sekarang pertanyaannya perubahannya ke arah mana? Nggak semua yang dikatakan orang itu harus kita ikutin kan? Maka kita akan didrive sama pendapat orang lain. Kalau kita mau berubah, maka pastikan kita setiap hari berubah menjadi sosok yang lebih baik. Nah, sekarang definisi baiknya apa? Baik menurut orang di Jakarta sama baik menurut orang di Norwegia mungkin berbeda kan? Carilah satu nilai kebaikan yang memang universal yang kita sama-sama percaya. Yaitu, ya kalau misalnya balik lagi ke dalam konsep diri, sebenarnya lu hidup di dunia buat apa sih? Misi lu apa sih? Dan untuk bisa menjalankan misi itu, maka saya harus menjadi orang yang seperti apa. Kalau ada orang yang menasihati, orang yang mengkritik, orang yang bahkan membuli kita, tapi dengan pesan bahwa lu tuh nggak bisa kayak gini terus, lu tuh harus jadi lebih baik, dan baik nilai kebaikan itu sesuai dengan nilai kebenaran yang kita anut, dan berubah. Emang pahit sih. Saya aja yang udah tua gitu, pahit juga nelen yang namanya feedback gitu kan ya. Di feedback tahu-tahu dia nggak mudah gitu loh. Nelen feedback itu nggak mudah, tapi yang namanya obat kan nggak ada yang enak gitu. Yang namanya latihan nggak ada yang santai, yang namanya perjuangan ya nggak ada yang enak-enakan aja. Kalau kita mau jadi naik kelas ya memang itu sesuatu yang harus kita lalui. Tapi ingat tadi, nilai kebaikannya adalah suatu nilai yang memang mutlak, yang memang kita pastikan bahwa itu akan membawa kita kepada tujuan hidup kita gitu. Bukan semata-mata di sini mah baiknya, di sini nilai kebaikannya adalah kalau kita malu-malu. Di tempat lain nilai kebaikannya kalau kita asertif. Di tempat lain kita nilai kebaikannya kalau kita basa-basi. Kan nggak begitu ya.
Nanti kalian akan kehilangan jati diri gitu. Maka carilah nilai kebaikan yang memang mendukung purpose kita dalam hidup gitu loh. Oke, berarti cari nilai kebaikan yang universal gitu ya, dan memang kalau ketika itu relate sama kita ya lakukan gitu ya, Mbak Alin ya. Purpose hidupnya dulu apa gitu. Kita hidup mau jadi apa nih? Aji mau hidup sebagai seorang apa? Ketika Aji nanti menutup usianya akan dikenang sebagai Aji yang seperti apa pengennya. Jadi hiduplah dengan nilai-nilai yang kita memang pengen kayak gitu. Oke. Menarik. Nah, permasalahan yang lainnya lagi gitu ya, Mbak. Tadi kan ngomongin kebaikan universal gitu. Kadang-kadang anak-anak muda, ini balik lagi ya, aku mayoritas lah anak muda gitu ya. Kita itu melihat kebaikan itu dari orang lain gitu. Jadi kayak misalnya, orang kalau mau sukses itu berarti harus punya mobil di umur 30 tahun misalnya. Jadi sudut pandangnya itu orang lain gitu. Jadi akhirnya lupa gitu kalau misalnya kita pun punya definisi sukses sendiri-sendiri gitu. Jadi kita apalagi kalau anak-anak sekarang kan lebih ngelihat sosmed ya. Temannya udah ngelakuin apa, fokusnya ke orang terus gitu. Itu gimana Mbak Alin? Apa pesannya Mbak Alin buat orang-orang yang masih seperti ini? Ini kayak diskusi kita sebelumnya ya. Seringkali kita hidup itu ngejar-ngejar mimpinya orang, bukan mewujudkan mimpi kita sendiri. Banyak dari teman-teman saya yang lulus S2, S3 itu habis lulus bingung gitu. Sebenarnya gue lagi ngapain sih? Ternyata karena si A dapat beasiswa, saya juga terpicu untuk dapat beasiswa ini, ikutan sekolah A gitu. Tapi nggak pernah consciously decide saya pengennya apa gitu. Nah itu sebenarnya teman-teman kita semua, bahkan saya sendiri pun perlu meluangkan waktu berkontemplasi. Sebenarnya kalian tujuan hidupnya apa? Saya tujuan hidupnya apa? Dan saya pengennya apa, mimpi saya apa, bagaimana saya hendak mewujudkannya, bukan dipengaruhi oleh mimpi orang lain. Jadi kita lagi balapan, jadi kita lagi ngejar-ngejar mimpi orang lain, habis itu kita nggak tahu mimpi kita sendiri apa, gitu kan? Itu yang bahaya ya. Jadi kita kayak berusaha meraih mimpi orang yang menurut kita itu yang terbaik gitu ya, sampai kita melupakan kalau kita bukan dia gitu. Kayak waktu itu kita diskusi ya Mbak ya, jadi kita sibuk menulis buku orang lain gitu, sampai kita lupa buku kita sendiri nggak ditulis gitu. Padahal harusnya kita menulis buku kita sendiri, kehidupan kita sendiri gitu kan, daripada menulis bukunya orang lain gitu. Betul. Oke, menarik Mbak. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Mbak. Ini yang terakhir nih, kata Mbak Alin sangat motivasi. Oke, tadi mana ya pertanyaan? Aku tadi ngeliat ada pertanyaan. Ini ada yang kurang mudeng Mbak. Maksudnya kebaikan universal itu apa? Mungkin kebaikan ini juga balik lagi ya. Apakah ini benar-benar kebaikan yang kita maksud gitu? Nah, itu gimana Mbak? Cara memilihnya gitu. Cara guidance-nya gimana? Cara guidance-nya itu akan tergantung kepada, saya bilangnya apa ya, world view mungkin ya. Cara kita memandang terhadap dunia. Bagi orang-orang yang religius mungkin punya view-nya sendiri tentang kebenaran dan nilainya kebaikan, tuntunannya dari mana, kembali kita kepada kitab suci masing-masing. Bagi orang-orang yang mungkin tidak percaya kepada ada sebuah kekuasaan tunggal seperti itu, mereka menciptakan nilai-nilai kebenaran dan kebaikannya sendiri. Nah, kalau balik lagi kan purpose-nya, ketika memilih beragama pun itu kan harus consciously decide kan. Kita harus bukan karena disuruh orang tua gitu ya, bukan karena warisan. Ya. Yang saya lihat adalah banyak dari kita, bahkan saya pernah melaluinya sendiri, mungkin menjalani kehidupan kayak orang mabuk. Minum alkohol enggak, tapi enggak sadar. Ya udah dijalanin aja gitu, enggak pernah consciously tahu bahwa ini emang yang saya pengen. Termasuk di dalamnya menjadikan mencari apa sih nilai kebenaran yang hendak saya pegang. Itu kan sesuatu yang penting ya dalam kehidupan. Iya, dengan cara itu jadi kita tahu bahwa saya sedang berdiri di garis yang benar, tanpa balik lagi tadi kata Bang Sofwan kan, tanpa harus nanti meminggirkan nilai-nilai kebenaran yang dianut oleh orang lain kayak gitu. Ya. Menarik. Berarti intinya kita harus ketemu diri kita sendiri dulu nih, purpose-nya apa, ketemu dulu. Aku ingat jadi kata-katanya, kalau nggak salah kata-katanya Khalil Gibran, aku nggak tahu benar Khalil Gibran atau enggak, dia bilang, aku sih nggak takut orang-orang yang mati atau meninggal di waktu tua gitu ya. Yang dia khawatirkan orang yang meninggal di waktu muda tapi masih hidup gitu. Kayak Mbak Alin tadi bilang gitu ya, orang mabok. Zombie gitu. Zombie hidup sih gitu. Cuma
benernya nggak hidup gitu, dia nggak tahu mau jalan kemana gitu ya Mbak Alin ya. Yeah. Oke Mbak Alin, nanti kita balik lagi di akhir. Oke. Aku ngobrol dulu sama Bu Savitri setelah ini. Mungkin teman-teman sebelum kita ke pembicara berikutnya boleh isi pollingnya dulu. Nanti pertanyaan buat Mbak Alin lumayan banyak nih. Nanti kita baca di akhir ya Mbak Alin. Siap. Oke, ya ini polling yang dari diskusi kita. Kira-kira kamu sendiri sudah menemukan dan menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup kamu belum gitu ya? Kira-kira kita udah menemukan belum nih kebaikan, nilai-nilai kebaikan dalam hidup kita? Silakan dijawab. Masih proses kah atau selalu masih belajar? Oke. Ya, mungkin udah ada hasilnya. Nah, ternyata 49 masih proses menemukan nilai-nilai itu, Kak. Jadi belum sepenuhnya. Oke, 45% masih terus belajar. Kadang sulit menerapkan ilmu-ilmu kebaikan. Apa nilai-nilai kebaikan? Yang 6% selalu. Oh, berarti sebagian besar dari kita masih berproses lah ya. Nah, mari kita berproses bersama-sama kalau gitu. Ya, pembicara yang ketiga. Ini juga tidak kalah menarik gitu ya. Jadi ada Ibu Savitri. Ibu Savitri sudah bersama kita. Selamat malam Ibu Savitri. Halo Bu Savitri. Saya maaf ngantuk tadi. udah malam ya Bu ya. Padahal tadi sudah mengganti pola tidur, tapi kok ya sudah berumur setengah abad ini. Oke, Bu Savitri, mungkin perkenalan Bu Savitri sebentar. PPT-nya bisa tolong di-show teman-teman panitia. Ya, silakan teman-teman panitia. Mungkin sambil menunggu, jadi Bu Savitri ini, ya sudah keluar. Ya, Ibu Dr. Savitri Retno H. Ibu Savitri ini adalah Ketua Yayasan Peduli Kasih ABK. Personal experience-nya dosen di Departemen Kesehatan Masyarakat, ya Bu ya. Dan fun fact-nya rela melepas profesi dosen FK UNER untuk membangun Yayasan Peduli Kasih. Wow, oke. Sebagian menganggapnya gila. Wow. Mendirikan Yayasan Peduli Kasih ABK terinspirasi dari anaknya yang ketiga. Bu Savitri berarti ini di Surabaya ya Bu ya? Yeah. Dari dosen UNER. Saya juga orang Surabaya Bu. Saya lagi di Surabaya Bu. Oh. Saya tapi bukan orang UNER Bu. Saya anak ITS. Oh, institut ya. Ya Bu, hari ini kita ngomongin tentang parenting nih. Yayasan anak ABK berarti kan anak-anak yang berkebutuhan khusus, betul begitu ya Bu Savitri ya. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, saya sendiri pun orang tua Bu, saya punya anak satu umur 4 bulan gitu ya. Dan ini penting banget nih ilmunya buat kita semua gitu. Jadi untuk memulai diskusinya, sebenarnya apa yang harus dilakukan kita sebagai orang tua dulu Bu, baik itu anaknya istilahnya tidak berkebutuhan khusus maupun berkebutuhan khusus gitu. Apa sih yang sebenarnya harus diingat sebagai orang tua? Oke, sebetulnya balik lagi kan ini kan filosofi sekali ya. Jadi kalau mau orang jadi kita ini, kalau saya ya Mas ya, jadi kita ini kan produk masa lalu, maksudnya produk dari orang tua kita. Sedangkan kita insya Allah nanti mengantarkan produk masa depan, ya kan. Jadi yang utama kalau masih anaknya, yang pertama itu memang adalah kita menyiapkan diri kita siap menerima apapun kondisi anak kita. Ya, yang kedua kita mau belajar tentang tumbuh kembang, mau belajar tentang tumbuh kembang anak ya, termasuk kejiwaannya di setiap tahapannya. Kan ada tahapan yang terutama sangat penting di bawah 2 tahun, di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun yang paling utama.
Terus habis itu baru sampai dengan usia 7, usia 13, terus baru usia remaja dewasa muda seperti itu. Terus yang ketiga ya kita up to date ilmu supaya karena parenting ini menurut saya adalah pekerjaan paling berat karena menyiapkan generasi masa depan seperti itu. Oke, tadi Bu Sawitri di fun fact Bu Sawitri mendirikan yayasan ini karena terinspirasi dari anaknya yang ketiga. Mungkin bisa diceritakan Bu bagaimana, maksudnya terinspirasinya seperti apa gitu? Ya, karena ini sering saya nyatakan bahwa bukan kadang sering kita sebagai orang tua itu ternyata kurang mengenal anak kita. Jadi pada waktu anak saya kelas 3 SD, anak saya dibilang bodoh lah oleh orang tua, oleh gurunya. Jadi saya itu biasanya kelas 1 2 anak saya itu saya masukkan sekolah kampung, kelas 1 2 3 biasanya. Kelas 4 itu saya pindahkan sekolah negeri yang terbagus di dekat rumah saya lah kayak gitu. Nah, ini kebetulan anak saya kok yang ini tuh saya pindahkan di kelas 3, baru 3 bulan gurunya itu ngomel sama saya, termasuk juga dengan kepala sekolahnya, bilang kalau anak saya bodoh. Ternyata saya kulik lagi, ternyata anak saya pengganggu. Jadi saya teskan dan sebagainya, ternyata anak saya enggak apa-apa, ya masih borderline, masih perbatasan antara reguler sama tidak gitu kan. Kita nggak bilang normal ya Mas, karena ada tentang normal itu seperti konsep sehat sakit, nggak ada orang yang sehat betul. 100%, nggak ada yang sakit 100% seperti itu. Jadi akhirnya saya tahu kalau anak saya borderline tersebut IQ masih normal, perilaku masih normal, tapi memang butuh perhatian kayak gitu. Jadi pada waktu itu memang ibunya lagi sedang terpuruk gitu ceritanya, ada masalah gitu ya, terus jadi saya merasa bahwa saya saja yang dokter, waktu itu saya masih dosen di UNER dan sebagainya, saya merasa bingung ya kan, bingung itu lama gitu kan, tidak bisa menerima kondisi dan juga bingung mengarahkannya. Padahal itu yang reguler, maksudnya anak saya masih borderline dan saya punya resource kan seperti itu, tapi ternyata bagaimana yang saya pikir tadi, bagaimana yang orang-orang kurang mampu yang tidak punya network yang bagus seperti itu. Oke, dan mungkin kita bisa dikasih tips nih Bu, ketika orang tua ya pasti ada kagetnya lah ya Bu ya, ketika tahu wah ternyata anaknya berkebutuhan khusus gitu. Tips dari Ibu sendiri ketika nih untuk orang tua ketika yang tahu ketika anaknya berkebutuhan khusus itu kira-kira apa nih langkah pertama yang harus dilakukan Bu? Langkah pertama ini enak ngomongnya Mas ya. Kita kalau ngomong itu enak, apalagi seorang anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya menurut saya sama ya. Jadi yang utama adalah menerima apapun kondisinya, atau paling tidak itu cari kebisaan, saya bilangnya kebisaan dan ketertarikannya, dan itu kembangkanlah, karena walaupun seumpama dia hanya punya satu, tapi kalau diasah terus-menerus dan bisa mematikan, itu jauh lebih membahayakan daripada kalau punya jurus banyak, pendekar yang jurus banyak, tapi nggak punya jurus yang mematikan seperti itu. Berarti cari potensi yang paling benar-benar bisa menjadi bagus gitu ya, Bu ya, dan kita dukung potensi di situ gitu ya. Ya, dan orang tua mau membersamai, mau menjadi sahabatnya, mau benar-benar benar-benar mencintai apa yang dicintai anaknya, maksudnya apa yang disenangi anaknya, orang tua ingin tahu dan akhirnya kan bisa mengarahkan seperti itu. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya nih Bu, kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus pastikan mungkin kalau kita sudah dewasa, kita sudah memiliki mindsetnya sudah bisa menghadapi lah ya Bu ya apa yang ada di lingkungan. Biasanya tapi kan kalau anak-anak mereka akan lebih susah kan Bu. Nah sebagai orang tua yang anaknya memiliki kebutuhan khusus gitu, apa yang harus kita bantu ke anak itu gitu? Karena saya pernah baca juga sebenarnya, kalau kita memperlakukan anak-anak kita sebagai anak berkebutuhan khusus gitu ya, ya dia pun tidak akan bisa berkembang gitu kan. Tapi yang harus kita lakukan, yang kita berikan adalah membuat
kalau diperlakukan sama, tapi dia diberikan hak yang berbeda. Nah, ini mungkin aku salah, tapi tolong kalau salah dibenarkan Bu Sawitri. Jadi benernya gimana sih supaya dia ini bisa survive gitu di lingkungan gitu, Bu? Ya. Jadi gini, sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu apa ya? Kalau dari segi agama kan pasti tidak ada makhluknya yang sia-sia, ya kan seperti itulah ya intinya. Pasti dia ada kelebihannya. Jadi maksudnya orang tua ya kembali lagi soal penerimaan, terus kemudian soal mengembangkan diri, dan tapi juga karena di Indonesia ini kan kita biasa seragam ya, jadi sesuatu yang benar, yang berbeda langsung dibully gitu kan Bu biasanya. Ya. Berbeda yang bagus seperti anak yang terlalu tinggi itu sudah dibully. Ya Allah. Seperti itu ya. Jadi benar. Apalagi jadi ya yang pertama kita yakin dulu, jadi yakin tapi mau belajar. Jadi dan juga yakin itu artinya ya agak sedikit kalau kita merasa benar ya kita tutup telinga supaya dan cari komunitas atau cari profesi profesional yang mau membantu seperti itu, komunitas itu. Oke. Kalau dari anak Ibu sendiri pernah nggak sih Bu tiba-tiba pulang sekolah gitu ya misalnya nangis atau gimana gitu, dia misalnya dibully sama temannya atau dia diperlakukan tidak baik oleh gurunya misalnya gitu. Itu pernah nggak Bu Sawitri kayak pengalaman kayak gitu? Oke, anak saya pernah mengalami itu, tapi karena ibunya ibunya tegas gitu ya, kita bilangnya tegas. Jadi mungkin anak saya ya saya tahu dia dalam masalah, tapi dia bisa mengatasinya. Ya menurut saya dia bisa mengatasinya, ya dia mengatasi sendiri seperti itu. Kalau dibully ya saya hanya ingin anak-anak bisa mengatasi masalahnya kan Mas. Tegasnya itu seperti apa sih Bu? Mungkin bisa lebih dijelasin gitu ya. Tadi Ibu kan bilang tegas nih ke anaknya gitu. Setegas apa nih Bu? Karena saya takutnya terlalu tegas nanti dianya kasihan juga gitu. Gimana sih Bu tegasnya itu? Gini, jadi dari pengalaman saya bahwa seorang anak itu tahu tugas, ya tahu tanggung jawabnya, tahu sebab akibat seperti itu. Kalau dia yang utama sebetulnya adalah orang tua itu menanamkan nilai. Ya memang seperti nature and nurture ya. Jadi ada sudah keadaan biologisnya dia atau jiwanya dia, terus dipengaruhi oleh lingkungan, saling berpengaruh kan. Katanya itu lingkungan juga besar pengaruhnya, tapi yang tetap utama adalah bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai itu, dan nilai-nilai itu sebetulnya tertanam tidak hanya dari mulutnya orang tua tapi teladan, ya kan, walk the talk. Jadi kalau kita memang mau tegas, contohnya kalau saya sudah bilang itu, jadi ada hal-hal, kalau saya biasanya bilang ada hal-hal yang memang kamu harus nurut sama orang tua apapun itu, karena itu sudah dogma seperti itu ya. Atau hal-hal yang kita cari titik tengah, atau hal-hal yang ibu ngalah sama kamu. Jadi saya mengharapkan anak-anak bisa menerima itu seperti itu. Oke. Berarti ya intinya kita harus menanamkan value-nya dulu gitu ya Bu. Jadi anak itu ketika nanti menghadapi apapun gitu ya di lingkungannya, dia istilahnya kalau kata orang Jawa menter lah ya Bu ya. Dia kuat gitu ya. Ya. Dan value itu kalau bisa jangan satu ya, jadi supaya anak juga adaptif. Jadi contohnya saja kamu mandiri ya, kalau sekolah berangkat sendiri ya. Tapi sesekali kita jemput. Jadi dia ada value yang berarti bisa saja ya terjadi, saya berangkat sendiri pulang sendiri. Saya berangkat diantar tapi pulangnya sendiri, atau kebalikannya, atau malah sama sekali dia berangkat pulang sendiri, nggak dikasih uang, dia bisa menyelesaikan masalah itu nggak, seperti itu. Nah tadi Ibu berbicara tentang mengantarkan gitu ya. Ini menarik nih Bu. Seandainya anak kita berkebutuhan khusus gitu, sebenarnya yang harus dilakukan adalah kita mendampingi gitu ya sampai ke sekolah, dijemput gitu ya, ataukah dilepas tapi dengan kita awasi dari jauh misalnya gitu Bu. Ini yang lebih baik yang mana gitu Bu? Sebetulnya kalau di luar negeri, kalau seperti Mas karena pernah ke
Jerman maupun US ya. Di sana kan segalanya sudah terfasilitasi dengan baik. Ya, betul. Ya, jadi malah orang tua tinggal melepas di depan rumahnya, terus sudah ada mobilnya dan sebagainya kan. Nah, kalau di kita memang susah kalau mengajarkan seperti itu. Jadi sangat tergantung juga kondisi, tapi balik lagi budaya. Kita ini budayanya kan sakno, lebih banyak kasihan kepada anak, terlalu protektif dan sebagainya kayak gitu. Dan lagi sudah ketakutan tersendiri dari orang tua kalau ada berita mutilasi dan sebagainya. Ya, itu. Jadi kalau saya lihat kondisinya, tapi tetap anak harus diajarkan untuk problem solving ya, mengatasi masalah. Tapi anak juga orang tua harus kasih sayang itu tidak hanya 100% memberikan, tapi juga harus ada teganya. Itu. Ya. Seperti jenengan anak tunggal sama orang tuanya, tapi boleh jauh-jauh. Oh iya. Itu kalau dengar cerita behind story-nya tangisan Cino, Bu. Ibu saya melepasnya juga berat banget gitu. Tapi balik tadi benar kata Bu Sawitri sih. Beliau juga mendidiknya akhirnya ya sayang dan tega gitu. Jadi saling bergantian gitu ya. Karena ketegaannya orang tua kan karena sayang juga gitu kan ya, Bu Sawitri ya. Untuk masa depan. Untuk masa depannya dia. Oke. Menarik Bu. Oke, Bu Sawitri, nanti kita akan diskusi lagi bareng-bareng bertiga. Ini udah mulai banyak banget yang bertanya nih Bu Sawitri. Ya. Kayaknya banyak yang pengen tanya bagaimana menjadi orang tua yang baik nih. Nanti mohon dijawab Bu Sawitri. Kita akan balik ke pertanyaan teman-teman. Mungkin sebelum ke pertanyaan kita ada polling dulu ya teman-teman. Ya, silakan teman-teman panitia. Mungkin ada pollingnya sudah siap? Ya. Nah, ditutup dengan cerita dari Bu Sawitri tadi gitu ya. Jadi kira-kira kita udah siapkah menerima dan mencintai diri kita sendiri? Ya, mungkin dari yang pertama, siapkah cerita tadi memotivasi untuk mencintai diri sendiri? Yang kedua, udah sih, tapi masih ada yang belum bisa aku terima. Oke, yang ketiga, will try. Sip. Silahkan jawabannya. Hasil pollingnya. Oke, ternyata paling banyak di I will try ya. Prosesnya panjang tapi harus tetap berusaha. 50%, 54%. Thank you teman-teman. Kita langsung aja ke pertanyaan. Tadi teman-teman ada yang mungkin mau ditanyakan ke para narasumber kita gitu ya. Dari tadi Bang Sofwan, dari Mbak Alin, ataupun dari Bu Sawitri gitu. Kita hari ini berbicara hal yang sama nih tentang penerimaan. Baik itu penerimaan diri, tadi menerima dengan kondisi anak kita gitu ya, dan apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin yang aku kelihatan paling bawah nih dari Mbak Selma ya. Apa motivasi ini Bu untuk Bu Sawitri nih Bu? Apa motivasi dan prinsip yang Bu Sawitri ajarin ke anak untuk mengembangkan dan menerima dirinya? Wah, ini penting banget nih. Apa motivasi dan prinsip yang ditanamkan nih Bu ke anak Ibu untuk mengembangkan dan menerima diri? Ini wah. Jadi jadi yang utama kan kalau saya ya nomor satu agama pasti ya, karena itu dasar. Jadi agama, cinta ilmu itu artinya cinta baca karena ayat pertama juga baca 3 kali. Terus kemudian ketiga ya bermanfaat. Insya Allah seperti itu. Oke, jadi lebih ke arah banyak baca, banyak belajar gitu ya. Jadi anak-anaknya mungkin jadi lebih adaptif ya Bu ya. Dan tadi problem solving tadi kan. Mungkin ini bisa ditanyain juga nih ke Mbak Alin kan juga
ibu nih Mbak. Tadi juga izin telat karena ketemu sama anaknya dulu gitu kan Mbak. Ketika anaknya Mbak Alin sekarang udah umur berapa Mbak Alin? Yang besar 10 tahun, yang kecil 6 tahun. Wah, 10 tahun itu udah mulai ngeluh tentang kekurangan diri nggak Mbak? Biasanya udah mulai ABG nih gitu. Gimana Mbak Alin? Apa yang prinsip yang kita kasih ke anak-anak supaya dia bisa menerima dirinya? Saya mancingnya bukan sesuatu yang dia nggak suka. Apa yang kamu paling suka dari dirimu? Jadi yang saya highlight yang positif-positifnya aja. Yang nggak suka ya maksudnya ya wajar aja. Saya bilang itu kan selera. Saya nggak suka wortel, dia suka wortel. Dia nggak suka rambut ikal, saya sukanya rambut ikal gitu kan, misalnya kayak gitu kan. Itu selera, itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Jadi saya membawa pada percakapan yang tone-nya diarahin ke positif aja gitu. Itu satu. Yang kedua adalah saya mungkin banyak terinspirasi dari orang tua saya juga ya. Jadi saya diajarkan 2 hal yang terbesar itu adalah sama orang tua saya boleh ngapain aja for the sake of belajar. Jadi orang tua saya tuh ngizinin mobil ketabrak, barang rusak gitu ya. Jadi kalau saya alasannya karena saya lupa atau ceroboh, saya dimarahin. Tapi kalau aku masih belajar, ya udah dimaafin. Gitu. Yang kedua adalah jangan bohong. Udah itu aja, sederhana banget. Jadi apapun yang terjadi, kamu jangan bohong ya. Iya, karena gini. Karena kalau bohong pertama dosa, yang kedua itu menurut saya gitu, bahkan sampai sekarang orang tua saya tuh pinter banget. Jadi kalau saya bohong juga capek sendiri. Daripada capek kan nggak usah bohong sekalian gitu ya. Yaudah, dengan 2 itu jadi sebenarnya beliau mengizinkan kita untuk belajar terus-menerus. Kemudian kalau saya ada salah, saya juga kamu ini ya, iya, ya udah ngaku aja kan. Tapi dari kita mengakui kesalahan kan kita jadi dikasih feedback, dibenerin gitu kan. Karena tadi ya kayak proses belajar, mencari kebaikan, merubah diri, itu kan proses yang nggak berhenti. Saya di titik hari ini dengan usia 42 tahun sekian hari pun buat saya itu never ending journey gitu ya, belum akan selesai sampai tiba akhirnya gitu. Nah itu juga yang saya coba bawa untuk anak-anak saya. Saya cuma pengen mereka terus belajar dengan cara apapun itu kepada siapapun. Jadi saya bilang sumber kebenaran bukan cuma dari guru yang ada di sekolah, dari mbak yang ada di rumah. Kamu bisa belajar cuci piring, cuci baju, sehingga mereka bisa respect pekerjaan-pekerjaan yang mungkin terlihat sepele gitu kan ya, menyapu rumah. Yang pasti kan setiap orang punya role yang berbeda di dunia. Ada yang role-nya memang harus jadi pembantu, ada yang role-nya harus jadi guru, ada yang role-nya harus jadi ibu rumah tangga. Yang harus sama itu apresiasi kita kan. Terus menghargai mereka equally. Equally itu yang ya. Bukan equality itu bukan masalah membawa orang ke dalam satu ranah yang sama ya. Yuk sama-sama jadi wanita karir misalnya. Enggak, orang bebas dengan role-nya masing-masing. Tapi kita harus appreciate mereka equally. Dengan orang disabilitas ataupun orang tidak memiliki disabilitas, orang minoritas, orang mayoritas, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaum tertindas maupun nggak tertindas, semua orang menjalani hidupnya masing-masing. We just have to respect them and appreciate them equally. Itu aja sih. Oke. Mungkin aku sebelum ke Bang Sofwan nih, seandainya ini langsung case gitu Mbak, anaknya Mbak Alin datang gitu ya, terus bilang misalnya, Bu kok badan aku kurang tinggi misalnya gitu, aku dibully nih sama teman-temanku yang lain tinggi gitu, aku kok nggak tinggi gitu. Ekspresi apa yang harus kita kasih ke dia gitu Mbak, buat bilang kalau buat menguatkan dia istilahnya gitu. Kalau saya kan cukup senang bercanda ya. Enak dong gampang masuk ke kolong. Paling saya bilang gitu kan. There's always positive side gitu. Ada maksud saya nggak mau melihat bully nggak dibully itu kan tergantung kita. Saya tuh dulu kepalanya jenong. Terus udah gitu pakai kawat gigi. Gak ada bagus-bagusnya deh ya. Saya dibully. Menurut orang saya dibully. Tapi menurut saya nggak dibully. So what? Saya cuma bilang, iya terus kenapa? Ya udah gitu kan.
Bully atau nggak bully kan perspektif kita kan. Apakah kita mau melihat itu jadi ya deh gue emang begini, gue begitu, atau ya so what gitu. Gue punya yang lain kok yang lebih gitu aja sih. Oke, jadi fokusnya ke positifnya ya. Thank you Mbak Alin. Mungkin Bang Sofan mau nambahin nih Bang tentang pertanyaan ini nih Bang. Gimana kalau Bang Sofan kan juga mungkin orang tua ya. Gimana caranya supaya kita kalau punya anak-anak yang kekurangan bisa hal apapun gitu ya, pasti semua orang punya kekurangannya gitu. Apa nih yang harus kita lakukan sebagai orang tua ke anak-anak kita? Ya fokus apresiasi pada hal-hal yang dia punya kelebihan dan bangga dengan itu gitu ya. Tapi yang kedua juga tidak hanya kita mengapresiasi apa yang dia nikmati sebagai kelebihan, tetapi ya kita menunjukkan bahwa kita menerima dia apa adanya. Ya kamu itu mau kayak apapun, I love you titik. Nggak ada syarat apapun, nggak ada ketentuan apapun. Ya sudah, tidak butuh alasan untuk mencintai anak-anak kita kan. Dan saya kira penerimaan seperti itu yang akan membuat kita akan lebih nyaman berhubungannya. Dia cerita dengan enak, dia cerita ketakutannya apa, keterbatasannya apa, dan bagaimana bisa melampaui itu. Ya, kemudian mungkin yang lebih praktis ya bagaimana kita bisa menyediakan waktu sih untuk ya lagi-lagi dari kalau lagi-lagi awal jadi dari sahabat ya adalah Bang Sofan ya. Mendengar, listen. Ya nggak ada yang lain. Kadang-kadang godaan sebagai orang tua adalah kita merasa kita sudah lebih tahu, pengalaman kita lebih banyak ya. Jadi sebelum mulai ngobrol kita sudah ngomong tuh kan, saya bilang apa, tuh kan kalau nggak begini akan begitu. Terusnya ada godaan-godaan untuk itu. Padahal anak-anak itu kan punya pikirannya, punya pengalamannya, punya perasaannya. Gitu. Jadi sebelum bicara terlalu banyak, ya mungkin kita perlu mendengar terlebih dahulu. Oh, itu yang paling penting sih. Jadi kita dengerin dulu daripada kita nyautnya gitu ya, Bang Sofan ya. Menarik. Itu berat, apalagi sama anak ya. Kita merasa telling terus jadinya ya, nggak listening gitu. Oke, makasih Bang Sofan. Ini karena waktunya udah malam, mungkin pertanyaan terakhir ini ya. Ini pertanyaan dari Syarmila Mutia Rizani. Ini bertanya nih, untuk yang pernah menjadi korban bullying tertentu di masa lalu. Ini tadi Mbak Alin juga ngomong ya, menerima masa lalu gitu ya. Kadang-kadang dia menjadi sulit menghadapi penerimaan diri gitu. Nah, kira-kira gimana sih Mbak kalau kita punya tadi ya trauma masa lalu gitu, dan kita apakah harus ada yang dipaksa dari diri kita sendiri gitu? Ini ke saya. Ya, ke Mbak Alin dulu mungkin. Saya ini belajar berkaca dari pengalaman hidup sendiri aja ya. Ya sempat down gitu, tapi sesudah itu kan saya mikir, terus saya hidup mau gini-gini aja, apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi keluar dari ya bersedih seminggu lah barangkali ya, seminggu gitu, sebulan deh paling lama, seminggu aja lah, nggak usah lama-lama, capek soalnya sedih-sedih itu. Kemudian putuskan, balik lagi ya, tadi kita kan hidup itu harus setiap hari kita bikin ribuan keputusan, dan keputusan itu hendaknya dibuat dengan akal sehat dan penuh kesadaran. Jadi saya memutuskan saya mau melanjutkan hidup, mau jadi orang yang seperti apa, sehingga sesudah itu ya udah gitu, telan aja. Ya saya salah, ya emang saya jelek, saya salah, maksudnya saya pernah melakukan kesalahan, saya melakukan keburukan, saya memiliki kekurangan. Ya udah, terima kasih untuk feedbacknya. Saya belajar, tapi mungkin pelan-pelan karena speed saya juga nggak cukup untuk langsung berubah dalam semalam. Yang mau ngasih kesempatan makasih, yang nggak mau ngasih kesempatan mohon maaf, mungkin saya nggak bisa ada kalanya kita perlu memilih lingkungan yang baik juga ya, untuk kita bisa
jadi safe haven gitu buat kita, jadi tempat yang aman buat kita untuk memperbaiki diri sebelum tempat latihan kita, dojo-nya kita sebelum nanti kita nyebur lagi ke pertarungan yang lebih berat kayak gitu deh. Oke. Berarti kalau aku boleh menggarisbawahi, ini sebenarnya juga relate. Waktu itu aku pernah juga nonton video TED Talk juga ya, bagaimana melawan bullying gitu. Jadi dan relate banget tadi sama yang dibilang Mbak Alin, karena musuh terbesar dari bullying itu acceptance gitu ya. Jadi ketika kita dibully ya kita accept. Oh iya, kalau misalnya dibully, oh kamu pendek, oh iya emang aku pendek, terus kenapa gitu? Iya. Selesai gitu kan? Selesai. Kelar bulinya. Kelar bulinya. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang, oh kamu kok tinggi gitu ya, ini pintunya mentok gitu. Oh iya emang aku tinggi, terus kenapa gitu? Jadi acceptance itu yang justru menghentikan bullying gitu ya Mbak Alin ya. Tadi Bang Sofwan mau nambahin Bang Sofwan. Silakan Bang Sofwan. Udah top, udah lengkap dong. Oke Bang Sofwan, makasih banyak Bang Sofwan. Oke, ya, mungkin catatan sedikit ya. Bullying itu bukan cuma fenomena yang sifatnya interpersonal. Dia fenomena sosial yang struktural ya. Jadi seharusnya ada upaya kita secara kolektif untuk menciptakan ruang-ruang aman. Ya, jadi oke lah bahwa setiap individu kalau kita mengalami bullying atau itu ya solusinya acceptance ya di level individu betul gitu. Tetapi ada tanggung jawab kolektif untuk menciptakan ekosistem yang aman, untuk menciptakan ruang hidup yang aman gitu. Karena tidak semua orang memiliki privilege untuk bisa mengelola emosinya supaya dia sampai pada level acceptance. Jadi penting untuk secara kolektif kita menciptakan lingkungan yang kondusif ya. Jadi betul bahwa harus ada tanggung jawab pribadi, harus ada upaya untuk membangun acceptance ya di level individu, tapi pada saat yang bersamaan secara kolektif, secara bersama-sama kita harus mengupayakan sebuah sistem di lingkungan manapun kita, kalau kita di sekolah, kalau kita di lingkungan RT, kalau kita di kampus, ya kita harus menciptakan sebuah sistem yang bisa mencegah keberadaan bullying tersebut. Jadi, ya. Dan kalau sampai kalau penekanan kita pada individu saja, nanti tidak semuanya punya privilege untuk belajar mengelola dirinya atau ya, karena biasanya kan itu sangat berkaitan dengan latar belakang dan macam-macam gitu ya. Nah itu ya harus dikondisikan lingkungannya. Jadi jangan sampai terjadi. Ya, setuju. Jadi kolektif sistem ya. Jadi balik lagi ke diskusi awal tadi ya, ketika sistemnya semua sudah inklusif, menerima apapun perbedaannya, maka dengan sendirinya ya itu akan mendukung, akan melawan bullying itu gitu ya. Karena kan berbeda ya, so what gitu, kita berbeda. Dan kita sistemnya sudah menerima perbedaan itu gitu. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi sayangnya kita harus selesaikan. Ini udah malam banget, jam 9 gitu ya. Mbak Alin, Bu Sawitri, dan Bang Sofwan juga mungkin sudah butuh beristirahat juga, dan teman-teman semua. Makasih banyak. Jadi waktunya nih, Bang Sofwan, Bu Sawitri, Mbak Alin, makasih banyak udah mau sharing-sharing di sini. Dan ini kita belajar banyak banget gitu ya. Jadi mungkin aku untuk menutup diskusi hari ini, yang paling penting dari diskusi kita hari ini adalah pertama kita harus menerima diri kita apa adanya gitu ya. Kita mencintai kalau misalnya baik yang kita punya sekarang maupun di masa lalu kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan setelah itu kita berdamai dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi bersama-sama yuk kita bersama-sama menerima perbedaan gitu ya, baik itu di keluarga kita, ke anak kita maupun ke lingkungannya. Jadi suatu saat nanti ya udah berbeda itu sudah menjadi kewajaran gitu ya, dan tidak perlu diperdebatkan dan dipermasalahkan. Oke, makasih banyak para narasumber dan makasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Aku kembaliin ke MC kita hari ini. Terima kasih ilmu-ilmunya dan terima kasih waktunya. Kembali ke MC. Makasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Aji. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah membagikan ilmu yang luar biasa. Oke, sebelumnya kita mau foto dulu nih.
seperti ritual-ritual pada umumnya ya untuk webinar-webinar. Mungkin boleh dibuka. Nah, aku juga mau ingetin nih, sebelum nanti selesai foto, jangan lupa kita mau ada form feedback dulu, jadi jangan langsung meninggalkan Zoom untuk peserta-peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Mungkin aku masih menunggu nih teman-teman untuk membuka kameranya. Kita ada 3 slide ya, nanti akan dibantu oleh Kak Nadia untuk pemotretannya. Nah, ini masih pada loading nih. Dan juga habis ini aku mau ngumumin sih merchandise untuk peserta teraktif dan juga peserta beruntung. Jadi please banget jangan pada live dulu ya. Oke. Kak Nadia sudah siap? Siap, saya izin masuk ya. Di sini ada 3 slide, mungkin yang belum nyalakan kamera bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai dari slide yang pertama. Bisa pakai gaya bebas, nggak harus formal-formal banget, asal jangan sampai jungkir balik ya, nanti sakit. Oke, kita akan mulai dari slide yang pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide yang terakhir, sepertinya tidak ada yang menyalakan kamera di slide terakhir, nggak apa-apa. Yaudah, makasih semuanya. Saya akan kembalikan kepada MC. Oke, seperti yang tadi sudah aku sampaikan, kita akan ada form feedback. Nanti akan muncul di layar kaca kalian semua, link menuju form feedback-nya. Dan sembari juga menunggu nih form feedback-nya, aku mau mengumumkan peserta yang berhasil mendapatkan merchandise dari pemimpin ID. Ini kita ada peserta teraktif dan juga peserta beruntung. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak siapa? Tapi sini banyak orang sih ya kalau mau tebak-tebakan. Aku mungkin biar pada penasaran dulu, sebelumnya aku mau mempersilahkan untuk para narasumber yang terhormat, boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih atas waktu dan energi yang telah diberikan untuk acara Teras Belajar. Dan juga untuk Kak Aji selaku moderator juga boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Untuk peserta jangan dulu semuanya. ya. Kerajuis. Oke. Nah, udah pada penasaran belum siapa nih yang kira-kira memenangkan merchandise? Oke, untuk peserta teraktif ada Nur Hadi Nugroho. Mungkin boleh open mic dulu Nur Hadi Nugroho. Thank you. Oke, tadi sama-sama. nggak aktif nanya tapi aktif nyimak, benar-benar ngisi gelas yang kosong banget. Jadi thanks so much buat pemimpin ID dan narasumbernya, keren-keren. Pisan. Oke, thank you juga nih Kak Nur Hadi sudah berpartisipasi di acara thank kita you. pada malam hari ini. Oke, selanjutnya ada peserta beruntung nih. Siapa ya? Laurencia Verina. Ada? Ini nih ada nih, aku lihat nih. Udah tertawa-tertawa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, Kak Laurencia, aku mau nanya nih sekalian, gimana sih pengalamannya ikut Teras Belajar? Terima kasih ya, pertama-tama sekali lagi, nggak nyangka bisa ditunjuk jadi peserta beruntung. Memang keberuntungan mungkin ada pada malam hari untuk diriku ya. Jujur ini pertama kali aku ikut Teras Belajar ya. Ini yang kedua ya ternyata. Aku nggak tahu kalau ada yang pertama. Aku lihat dari judulnya aja udah benar-benar udah buat aku merasa tertarik karena jujur aku adalah salah satu orang yang belum bisa menerima kekurangan dari diri aku sendiri. Dan setiap ada kritikan atau apa yang diberikan dari orang lain, aku langsung bukan bisa menyikapinya dengan baik, justru aku menyikapinya dengan hal bahwa ini aku langsung marah begitu. Tapi malam hari ini benar-benar aku mendapatkan motivasi yang baik
bahwa aku harus belajar menerima diri aku sendiri. Belajar untuk menerima setiap perbedaan yang ada. Terima kasih. Luar biasa Kak Laurencia. Semoga bermanfaat ya berarti acara kita. Dan jangan lupa ikut lagi loh. Siap. Aku udah masuk belajar selanjutnya. Siap. Oke, ini teman-teman boleh nih mulai akses di bit.ly/feedback TB2 untuk mengisi form feedbacknya. Untuk kemaslahatan kita semua ya, agar Teras Belajar ini bisa semakin lebih baik lagi. Nah, dan juga teman-teman bisa nih untuk nge-share kemeriahan hari ini, keseruan diskusinya pada malam hari ini di IG story masing-masing dan tag juga pemimpin.indonesia, Alin dan juga para narasumber kita, ada Alin Rosida dan juga Yayasan Peduli Kasih ABK di @ypedulikasih_abk. Nah, nanti bakal kita repost nih. Bisa download template-nya juga di bit.ly/igstb. Ada di kolom chat ya, kalau misalnya kalian mau pada mengakses. Mungkin sembari nunggu teman-teman pada mengisi form feedback, aku mau minta 1 atau 2 orang untuk, kayak tadi Kak Laurencia, menceritakan kesan pesannya. Mungkin ada yang mau langsung open mic dan open cam? Ada kayak yang mau? Atau apa sih yang kalian dapat dari Teras Belajar ini? Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau mengajukan diri, aku mau menunjuk ya. Di sini ada Kak, satu cewek satu cowok deh. Kak ini deh, Kak Shelma Atira. Oke, Kak Shelma mungkin boleh berbagi apa yang dipelajari di Teras Belajar kali ini. Jujur selama para narasumber ngasih informasi dan beberapa ilmunya, aku sempat nyatet gitu beberapa hal yang mungkin bisa aku pelajari karena diskusi kali ini kan tentang acceptance kan. Nah, mungkin kita yang join ke sini tuh juga join atas pengen belajar gitu, karena mungkin kita juga masih ada kurangnya, masih pengen menggali lebih dalam gimana caranya mengenali diri sendiri dan lebih memahami dan menerima. Tadi aku sempat nyatet itu kata-katanya Kak Dermaji sih, kalau it's about our mindset. Kalau kita punya kekurangan, then what? Kita tetap harus menjalani hidup. Kemudian ada lagi dari Kak Alin, peduli dengan penderitaan masing-masing, tapi yang privilege tuh Kak Alin kan ya? Kak Sofan. Pokoknya tentang privilege Kak Sofan sih tadi kayaknya. Pokoknya kata-katanya adalah peduli dengan penderitaan masing-masing, tapi seringkali dengan privilege diri sendiri. Jadi kita selama ini kan ya wajar sih, kita sebagai manusia ketika kita lihat manusia lainnya tuh pasti kita lebih merhatiin diri kita sendiri gitu. Kita lebih merasa kita susahnya ini gitu. Tapi kan nggak pernah melihat orang lain gitu. Kalau orang lain juga bisa punya penderitaan juga sama kayak apa yang kita alami, tapi kita tuh fokusnya sama kurangnya diri kita sendiri. Kita nggak pernah fokus sama apa yang kita bisa, privilege apa yang selama ini kita punya gitu. Jadi karena privilege itu udah ada gitu. Jadi jika suatu hari privilege itu udah dicabut, barulah kita sadar. Bener banget. Terus dari narasumber itu aku juga tahu gitu lah, ada yang namanya victim mentality. Kita nggak fokus sama kelebihan kita fokusnya sama kurang kita. Ketika orang lain menyalahkan kurang kita, membuli atau hal-hal tertentu, kita malah ikut membuli diri kita sendiri gitu. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Dan musuh terbesar bullying adalah acceptance. Ketika orang bilang kita kurang, tapi kita menerima itu, jadi itu nggak lagi masalah selesai. Ya segitu saja, terima kasih. Luar biasa nih Kak Selma. Emang tadi aku merhatiin sih banyak banget peserta yang nyatet ya, aku berasa lagi di ruang kelas kayak lagi kuliah. Dan makasih banget tadi Kak Selma sudah mempoint out banyak sekali quotes yang menarik dari para narasumber, dan juga benar acceptance itu adalah sebuah perjalanan ya, sebuah journey yang harus kita sama-sama selami. Mungkin satu lagi tadi kan sudah nih para perempuan-perempuan, satu lagi dari laki-laki ya, habis itu kita akan udahi sesi malam hari ini. Mungkin Kak Ahmad Widat nih, boleh nih share apa yang didapat pada malam hari ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Baik, hal yang saya dapatkan dari pertemuan di malam ini, setiap orang pasti memiliki kekurangan ataupun kelebihan yang ada pada dirinya, tetapi kekurangan tersebut bukan jadi suatu penghalang untuk kita mengarungi kehidupan itu ke depannya. Kemudian dari penyampaian yang Abang moderator tadi, yang pertama itu cintai dan terima kekurangan yang ada pada diri kita, kemudian berdamailah dengan lingkungan yang kurang mengenakan di dalam diri kita. Gitu Kak, terima kasih. Oke, makasih Kak udah mau berbagi. Oke, untuk teman-teman lainnya aku tunggu ya kesan dan pesan kalian mungkin di Insta Stories atau mungkin nanti di grup bisa saling sharing. Dan sepertinya sudah makin larut ya teman-teman di timur nih, kayaknya kalau ada yang dari timur kan udah pasti makin malam nih. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk semua peserta, teman-teman yang sudah hadir di Teras Belajar 2 pada malam hari ini, dan juga teman-teman panitia yang telah menyelenggarakan Teras Belajar 2. Yes, akhirnya sukses lagi. Dan aku mau ngingetin nih kalau kita masih akan ada banyak episode Teras Belajar ke depannya. Nanti paling dekat adalah tanggal 10 Desember. Nanti jangan lupa untuk cek-cek terus info di Pemimpin ID. Oke, kalau begitu aku akan menutup Teras Belajar 2 pada malam hari ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Selamat malam juga.